Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi bersama kami di Dapur Sekelas Info. Yang pastinya kita kembali hadir untuk berbagi resep enak dan mudah untuk sahabat semua. Oke, untuk video kali ini kita akan membagikan sebuah resep kue kering yang pasti sobat di rumah akan sangat-sangat menyukainya, karena kita akan membuat 4 jenis kue kering dengan satu adonan kue yang sama. Gimana, terlihat cantik, bagus, dan menarik bukan? Apalagi rasanya sudah pasti enak sekali. Nah, gimana, apakah sobat jadi tertarik untuk membuatnya? Kalau tertarik maka silakan catat bahan-bahannya berikut ini. Oke, sekarang kita akan langsung saja membuat adonan kuenya. Dan bahan-bahannya antara lain 400 gram margarin. Sobat bisa pakai jenis dan merek margarin apa saja, bebas. Dan kalau kebetulan di resep ini kita menggunakan margarin jenis butter margarin supaya kuenya lebih enak dan wangi. Selanjutnya kita masukkan juga gula halus sebanyak 150 gram. Lalu setelah itu tinggal kita kocok saja menggunakan mixer sampai margarin dan gula halusnya ini berubah menjadi krim. Nah, kalau sudah menjadi krim seperti ini, sekarang kita tambahkan 4 buah kuning telur. Ingat, hanya kuning telurnya saja yang kita gunakan, tapi putih telurnya jangan dulu kita buang karena nanti tetap akan kita gunakan di salah satu kue yang kita buat. Oke, kemudian kita mixer kembali sampai telurnya tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, sekarang kita bisa tambahkan 2 saset susu bubuk atau kurang lebih 60 gram. Kemudian kita campur. Dan untuk mencampurnya cukup kita gunakan spatula saja. Selanjutnya kita tinggal menambahkan tepung terigu jenis protein rendah sebanyak 700 gram. Dan sudah pada tahu lah ya, kalau kita membuat kue kering itu jenis tepung yang dipakai adalah tepung protein rendah. Kalau kita pakai yang bogasari yang kunci biru, kita tambahkan saja secara bertahap supaya lebih mudah untuk menguleninya. Oh ya, untuk banyaknya kue yang bisa kita buat dengan takaran bahan yang kita gunakan ini, kurang lebih kita bisa mendapatkan sebanyak 4 toples ceper kue kering. Jadi masing-masing model kue kita hanya membuatnya sebanyak 1 toples saja. Oke, kalau adonannya sudah terlihat seperti ini, dia tidak lengket dan juga tidak terlalu lembek, maka itu artinya adonannya sekarang sudah jadi dan sudah siap kita cetak. Oke, sekarang kita akan mulai membuat aneka bentuk kuenya. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat bentuk bola-bola untuk membuat kue bola-bola coklat seperti ini. Gimana, bagus kan kuenya? Tapi jangan lupa nanti ukuran bola-bola kuenya harap sesuaikan dengan wadah cupcake yang kita gunakan. Kalau di sini kita menggunakan wadah cupcake mini ukuran 55 mm seperti ini. Nah, untuk membuat bola-bolanya sangat mudah kok, tidak perlu pakai cetakan. Cuman harap pastikan ukuran bola-bolanya harus agak sedikit lebih kecil dari wadah cupcake-nya, karena nanti saat di oven kuenya ini akan sedikit mengembang. Oke, ukurannya seperti ini kurang lebih. Nah, jadi sekarang kita hanya perlu membuat bentuk bola-bolanya sebanyak 2 loyang. Jadi 1 loyang akan kita buat untuk kue bola-bola dark coklat, dan 1 loyang lagi akan kita buat untuk yang coklat putihnya. Oke, setelah kue bola-bola coklatnya selesai, kita lanjut membentuk kue yang selanjutnya, yaitu thumb cookies alias kue jempol. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Adonannya kita bentuk bulat-bulat dulu, ukurannya kurang lebih sama seperti ukuran kue bola-bola sebelumnya. Lalu sedikit kita pipihkan, kemudian kita tekan bagian tengahnya menggunakan jempol sehingga membentuk cekungan atau kawah seperti ini. Nah, nanti cekungannya ini akan kita isi menggunakan selai yang kita sukai. Kalau di tutorial ini kita akan mengisinya menggunakan selai strawberry dan juga blueberry. Kita buat sebanyak 1 loyang juga. Selanjutnya yang terakhir kita akan membuat thumb cookies coklat keju, yaitu kue jempol dengan tambahan keju parut dan coklat sebagai toppingnya. Gimana, terlihat enak sekali bukan? Nah, untuk membuatnya kita memerlukan bantuan putih telur sebagai perekat untuk kejunya. Jadi pertama kita akan membuat bentuk bola-bola lagi dan ukurannya sama seperti sebelumnya. Ya, sebesar ini juga sudah cukup. Lalu tinggal kita celupkan ke dalam putih telur yang sudah kita pisahkan sebelumnya. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam keju parutnya. Jadi putih telurnya berfungsi untuk menempelkan kejunya seperti ini.
Selanjutnya tinggal kita letakkan di atas loyang, lalu bagian tengahnya kembali kita tekan menggunakan jempol supaya terbentuk lubang cekungan seperti ini. Nah, nanti misalnya saat ditekan kuenya agak pecah, itu tidak apa-apa karena emang seperti itu nanti bentuknya. Jadi sekarang kita tinggal membuat thumb cookies coklat kejunya sebanyak adonan yang tersisa. Ya, setelah proses membuat bentuk kuenya telah selesai, sekarang kita akan mulai mengovennya. Dan karena ini ada 3 jenis kue, maka lamanya pengovenan agak sedikit bervariasi. Untuk pemanggangan yang pertama, karena ovennya cuma buat 3 loyang, maka saran kita sebaiknya kita mengoven thumb cookies coklat keju dan kue bola-bolanya terlebih dahulu karena waktu lama pemanggangannya yang kurang lebih sama. Untuk thumb cookies coklat keju kita panggang selama 40 menitan, dan untuk kue bola-bolanya kita panggang selama 40-45 menitan. Dan karena oven yang kita pakai adalah oven tangkring seperti ini, maka paling nanti kalau perlu kita bisa membolak-balik posisi loyangnya supaya matangnya merata. Nah, sedangkan untuk yang thumb cookies lainnya kita akan lakukan 2 kali pengovenan. Jadi setelah di oven selama 25 menit, kuenya kita keluarkan, lalu kita diamkan sebentar supaya suhunya agak dingin. Setelah itu kita oles pinggirannya menggunakan kuning telur. Dan bahan untuk olesannya nanti sobat cukup gunakan 1 kuning telur saja sudah cukup karena cuma untuk 1 loyang saja. Lalu kita kocok dan bisa kita beri pewarna kuning muda supaya warnanya bisa lebih cerah. Dan setelah proses pengolesannya selesai, sekarang kita bisa langsung memberi topping selai di bagian atasnya. Kalau admin di sini kita memberi topping selai strawberry dan juga blueberry, atau sobat silakan gunakan saja rasa selai yang sesuai dengan seleranya masing-masing. Dan jika sudah selesai, maka kita bisa oven kembali selama 20 menitan. Oke, setelah kuenya selesai kita oven, kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan yang kue bola-bola coklat saja dulu, yaitu kita akan melapisi kuenya ini dengan coklat yang sudah kita lelehkan. Dan untuk melelehkan coklatnya, admin rasa sobat semua sudah tahu, yaitu coklat batangannya kita potong-potong tipis supaya lebih cepat leleh. Lalu letakkan dalam wadah hati panas, kemudian tinggal kita taruh di atas panci yang berisi air panas supaya meleleh. Jadi jangan langsung dilelehkan di atas kompor. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang pertama sekarang kita akan melapisi kue bola-bola coklat putihnya terlebih dahulu. Jadi kita siapkan juga gula sprinkle dan juga wadah cupcake mininya seperti ini. Jadi cara membuat kue bola-bola coklatnya, jadi kita masukkan kue bolanya ini ke dalam coklat putih lelehnya, lalu kita bolak-balik sampai tertutup rata. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam wadah cupcake mini yang sudah kita siapkan. Nah, nanti kalau sudah banyak tinggal kita taburi gula sprinkle di atasnya supaya tampilannya menjadi lebih cantik dan menarik seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita diamkan saja sampai coklatnya ini mengeras sebelum kita bisa menempatkannya ke dalam toples. Gimana, terlihat bagus sekali bukan? Selanjutnya untuk kue yang kedua yaitu kue bola-bola dark coklat. Cara membuatnya kurang lebih sama. Kuenya kita lapisi juga dengan coklat cair seperti ini. Cuman yang membedakan antara kue bola-bola white coklat dan dark coklat adalah variasi toppingnya. Kalau kue bola-bola dark coklat ini toppingnya kita beri motif variasi dari sisa coklat putih dari kue sebelumnya. Jadi kita lelehkan kembali lalu kita masukkan ke dalam plastik kecil, lalu tinggal kita beri motif sesuka hati. Dan gimana hasilnya, tidak kalah cantik bukan? Dan ini dia 2 jenis kue bola-bola coklatnya sudah jadi. Gimana, terlihat bagus dan cantik bukan? Tapi jangan lupa sebelum kita menempatkannya dalam toples, harap kita diamkan dulu kira-kira 1 jaman supaya coklatnya keras kembali. Dan untuk kue yang ketiga yaitu kue thumb cookies coklat kejunya, kita tinggal memberikan topping coklat saja pada kuenya. Kita gunakan juga coklat sisa seperti sebelumnya. Dan gimana, terlihat enak sekali bukan? Jadi pastikan sobat nanti mencobanya juga. Dan untuk kue yang keempat yang thumb cookies lainnya, sebenarnya kuenya sudah jadi saat proses pengovenan yang kedua. Jadi kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Oke, ini dia resep aneka kue lebaran dengan 1 adonan kue yang samanya sudah jadi. Gimana, terlihat bagus dan cantik sekali bukan? Apalagi rasanya, insya Allah keluarga di rumah pasti akan sangat menyukainya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Skala Simpel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya.
Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.